Sungguh sangat sulit, saya pikir, orang kita dengan profil Jadwal TC di Turki mundur, Garuda Nusantara ditunggu timnas Jepang di Spanyol. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan timnas Indonesia U20 masih akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki hingga 15 November. Ini masih fokus di Turki sampai 15 November. Sebelumnya beredar sampai tanggal 5 November. Makanya yang beredar di luar itu kadang-kadang belum tentu benar. Jadi mereka fokus sampai tanggal 15 di Turki, kata Indra Syafri. Selain itu, menurut Indra, timnas Indonesia U20 juga masih akan melakoni pertandingan uji coba di Turki. Di Turki masih ada uji coba. Beberapa kali uji coba tidak bisa kita permanenkan di awal karena harus lihat situasi. Karena ada pemain cedera, pemain kelelahan. Yang jelas kemungkinan akan uji coba lawan negara lain lagi, ucap Indra Syafri. Meski demikian, timnas Indonesia U19 telah dilaporkan bakal menghadapi Jepang U18 saat melakoni training camp di Spanyol. Hal ini seperti dilaporkan media asal Jepang Kekisaka. Media tersebut menyebut Jepang U18 sedang pemusatan latihan di Spanyol. Selain timnas Indonesia U19, Belgia U18 juga akan menjadi lawan mereka. Pada tanggal 28 Oktober, Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA mengumumkan anggota tim nasional Jepang U18 yang akan melakukan tur ke Spanyol pada bulan November. Mereka akan berhadapan dengan timnas Indonesia U19, Algeciras FC, dan timnas Belgia U18. Tulis media tersebut. Sebelumnya disebutkan juga timnas Indonesia U19 akan melakoni sejumlah partai uji coba di Spanyol. Namun belum ada pernyataan resmi dari PSSI. Persiapan hadapi timnas Indonesia, Thailand gelar banyak uji coba, turuti ambisi Banu Polking juara. Piala AFF 2022 akan bergulir mulai 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Menjelang ajang tersebut, seluruh tim peserta akan disibukkan dengan sejumlah persiapan, tidak terkecuali timnas Thailand. Sebagai juara bertahan, Thailand tentu bertekad untuk mempertahankan gelar pada edisi tahun ini. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Thailand tidak main-main dalam melakukan persiapan untuk mematangkan skuad mereka. Tim besutan Alexander Polking itu bakal melakoni pertandingan uji coba melawan Myanmar. Dilansir dari superbowl.id dari Pongda 24 Hour, Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT telah menghubungi pihak Myanmar terkait laga uji coba tersebut. Pertandingan Thailand versus Myanmar sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 11 Desember mendatang di Thailand. Baru-baru ini, Polking telah memanggil 75 pemain untuk mengikuti seleksi timnas Thailand. Meski demikian, Thailand dipaksa tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya dengan absennya Chanatip Songkrasin. Lantaran sang pemain memilih absen untuk beristirahat setelah menggarungi Liga Jepang. Selain Chanatip, Supacuk Saracat dan juga Chauwat Peracat juga dipastikan tidak akan memperkuat skuad Gajah Perang. Meskipun ditinggal 3 pemain andalannya, timnas Thailand tetap berambisi untuk menjadi juara Piala AFF 2022 meskipun cukup berat. Namun bagi pelatih Thailand Alexander Polking, meski tidak diperkuat oleh 3 pemain andalannya, dia tetap yakin bisa mempertahankan gelar juara. Hal tersebut lantas membuat Alexander Polking harus mencari pemain lain agar bisa mendapatkan kemenangan itu. Saya terus-menerus mengamati kinerja para pemain di masa lalu, terutama di Liga Thailand. Jelas Polking. Selain itu, pelatih asal Brasil ini cukup percaya diri mengatakan para pemain Thailand memiliki kualitas untuk mendapatkan gelar juara. Lantas, akankah timnas Thailand berhasil mengalahkan timnas Indonesia dan menjadi juara atau sebaliknya? Di sisi lain, timnas Indonesia tidak memiliki agenda uji coba seperti yang dilakukan tim-tim rival. Timnas Indonesia hanya dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bali sebelum Piala AFF 2022. Cetak gol perdana Witan Sulaiman jadi juru selamat AS Trencin. Sabtu 5 November 2022 malam waktu Indonesia Barat di Stadion NTC Provat, AS Trencin baru saja menghadapi Litovský Mikuláš dalam laga lanjutan Liga Slovakia 2022-2023. Dalam pertandingan itu, pemain kesayangan Sintayong, Witan Sulaiman pun sukses mencetak gol perdana untuk AS Trencin di Liga Slovakia.
Berkat gol Witan Sulaiman, AS Trencin pun terselamatkan dari kekalahan. Pada laga tersebut, AS Trencin tertinggal lebih dulu pada menit ke-67 setelah Erik Cendrisek sukses mencetak gol pembuka bagi Litovski Mikulas. Meski begitu, AS Trencin tak tinggal diam dan langsung melakukan beberapa perubahan. Salah satunya, AS Trencin memasukkan Witan Sulaiman 1 menit setelah gawang mereka kebobolan. Pemain berusia 21 tahun itu pun sukses menunjukkan kemampuan terbaiknya dan menyelamatkan AS Trencin dari kekalahan. Gol tersebut diawali dari pemain belakang AS Trencin yang mampu mematahkan serangan Litovski Mikulas. Bola pun dibuang ke depan dan memberikan kesempatan bagi AS Trencin untuk melakukan serangan balik. Beberapa permainan bola pendek dilakukan oleh AS Trencin untuk menyerang secara perlahan. Dari sayap kiri, bola dilepaskan ke arah kotak penalti dan tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh lini belakang Litovski Mikulas. Witan Sulaiman yang sangat siap menyerang pun langsung menyambar umpan tersebut dan memberikan gol bagi AS Trencin di menit ke-83. Hasilnya gol tersebut pun mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1. Ini merupakan gol perdana bagi Witan Sulaiman di Liga Slovakia musim ini. Tentu saja hal tersebut menjadi modal yang sangat baik bagi Witan untuk terus bersaing di pertandingan-pertandingan berikutnya. This society is really trying me.